Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para wali santri atau orang tua santri dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini adalah hari masa-masa terakhir santri kita atau putra-putri Bapak Ibu sekalian berada di ma'had menuju masa liburan yang mungkin tidak lama lagi insyaallah akan segera dialami atau dirasakan. Mungkin 1 atau 2 hari lagi insyaallah mereka sudah mengalami masa libur dan bisa untuk bertemu kembali bersama keluarga yang mereka cintai dan mereka rindukan. Bapak Ibu, wali santri dan orang tua santri sekalian, kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa pesan sebagai tanggung jawab kami kepada anak didik kami atau santri kami, kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dan wali dari mereka semua, bahwa masa liburan bukan berarti mereka libur meninggalkan pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari di ma'had. Akan tetapi libur adalah selain dari mereka merefresh, menenangkan sejenak pikiran mereka, tenaga mereka dalam kesibukan belajar, dan juga sebagai media untuk melepaskan rasa rindu kepada orang tua dan keluarga yang mereka cintai dan rindukan selama ini. Maka liburan juga adalah merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk mengawasi mereka secara langsung. Seperti apa mereka, bagaimana mereka ketika belajar, dan seperti apa dan apa yang mereka capai atau materi yang mereka capai selama ini, baik dari misalnya tahfidz Qur'annya dan sebagainya. Oleh karenanya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ketika anak datang di rumah nanti masa liburan, maka yang pertama hendaklah menanyakan kepada mereka tentang keadaan mereka di ma'had, bagaimana proses belajar mereka di ma'had, bagaimana kegiatan-kegiatan di ma'had dan sebagainya. Ajak mereka untuk bercerita proses dari pembelajaran, kegiatan-kegiatan mereka di ma'had. Dan juga minta mereka untuk terbuka apa saja yang mereka alami di ma'had. Ya, mungkin mereka bisa bercerita, berkeluh kesah dan sebagainya, sehingga nanti ini bisa memberikan manfaat tentunya bagi kami sebagai untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pelayanan pendidikan di masa akan datang. Kemudian yang kedua, juga Bapak kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan perhatian kepada mereka, ya, terhadap sikap dan perbuatan mereka. Ya, barangkali ada anak kita ketika misalnya di pondok sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan belajar. Ketika di rumah mungkin ada yang bermalasan, sengaja nggak mau bergerak kemana, nggak mau keluar dari rumah misalnya, atau nggak mau keluar dari kamar misalnya. Ya, nah ini mohon untuk memberikan perhatian, dinasehati sebagainya, terutama sekali dalam masalah penampilan. Ya, di ma'had kita terapkan mereka untuk selalu berpenampilan syar'i, berpenampilan islami, yang akhwat itu berjilbab, ya, berkaos kaki, berpakaian syar'i lebar, tidak ketat dan tidak transparan. Maka harapan kami di rumah pun seperti itu juga. Yang ikhwan, kita ajarkan mereka atau kita latih mereka untuk tidak berpakaian isbal dan tidak juga ngetat. Maka di rumah pun seperti itu juga. Dilihat pakaiannya agar juga tidak isbal, tidak melebihi dari mata kaki mereka. Kemudian juga dari tutur katanya mohon diperhatikan. Jadi ma'had kita ajarkan mereka untuk bertutur kata baik, sopan, ya, membiasakan mereka untuk selalu ketika bertemu ucapkan salam. Nah, di rumah pun, di lingkungan keluarga pun kita harapkan seperti itu juga. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mohon perhatian juga Bapak Ibu terhadap medsos mereka, media sosial mereka, ya, gadgetnya, ya, kemudian mungkin Facebooknya, Instagramnya, dan lain sebagainya dari media sosial yang mereka miliki, untuk dipantau, diperhatikan, ya, agar tidak melebihi batas daripada ketentuan syariat agama kita. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, hendaklah kami juga mohon bantuan untuk memperhatikan ibadah mereka, sholatnya,
tilawah Al-Qur'annya, murojaah hafalannya, dan ibadah-ibadah lainnya, mungkin ibadah sunnahnya dan sebagainya. Ya kalau di ma'had kita terapkan kepada anak didik kita untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi yang putra, yang putri begitu juga keadaannya. Maka liburan ini juga merupakan juga kewajiban ini terlepas daripada santri putra agar mereka juga diminta dan terus diminta untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Nah, dan untuk yang putrinya mungkin bisa berjamaah bersama orang tuanya di rumah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga memohon kepada Bapak Ibu juga untuk selalu memberikan motivasi, semangat buat anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk terus belajar di ma'had. Bersabar dalam menjalani proses pembelajaran di ma'had. Karena itu yang namanya belajar butuh pengorbanan, butuh keseriusan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab." Tidaklah kenyamanan, tidaklah kelezatan, tidaklah keenakan akan didapatkan kecuali setelah kita bersusah payah, kecuali setelah kita berletih-letihan. Maka oleh karenanya motivasi ini penting untuk memompa semangat mereka dalam terus belajar di ma'had yang kita cintai ini. Dan kemudian sebelum kami akhiri, bahwa sampaikan juga kepada anak-anak di kami ketika mereka libur di rumah bahwa tujuan belajar agama dimintanya mereka untuk belajar agama di ma'had adalah tujuannya untuk mencapai akhirat. Tujuannya adalah untuk agar kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, dijauhkan dari Allah Taala, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang sukses. Inilah orientasi utama atau tujuan utama dalam mempelajari ilmu agama. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi putra-putri nanti di masa liburan. Semoga Allah Taala selalu memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga kita dimudahkan dalam membimbing anak-anak kita menuju generasi yang baik, generasi yang bisa memberikan manfaat kita kelak di yaumul akhir. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.